Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pelajaran usul fikih penguatan imtihan watoni sesuai kisi-kisi. Bab pertama ialah pengertian fikih, usul fikih dan kaidah fikih. Sebagaimana indikatornya, yang pertama, santri dapat menunjukkan hubungan antara fikih dan usul fikih, hubungan antara kaidah fikih dan usul fikih atau kaidah usul fikih. Yang kedua, santri dapat menunjukkan hubungan antara hukum al-hakim dan mahkum fih. Yang dilanjutkan dengan santri dapat menjelaskan kategori hukum taklifi dan dapat menjelaskan konsep hukum wad'i. Langsung pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian fikih, ya. Fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyah allati tariquha al-ijtihad, yang artinya fikih ialah mengetahui tentang hukum-hukum syariat melalui dengan ijtihad. Dari definisi di atas kita bisa memahami bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dengan proses ijtihad. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum syariat yang mengetahuinya tidak perlu menggunakan ijtihad bukanlah bagian dari ilmu fikih. Seperti contoh, mengetahui sholat itu wajib, zina itu haram. Ya, tinggal saja kita langsung merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana contoh pada surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang keharaman zina. Sedangkan usul fikih adalah ilmun yabhasu an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifada minha wa halil mustafid. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global atau umum, dan membahas tentang bagaimana atau cara mengambil dalil, dan juga membahas tentang keadaan seseorang yang mengambil dalil. Dalam hal ini adalah seorang mujtahid, bagaimana yang dijelaskan pada kitab Qawaidul Asasiyah tentang takrif usul fikih. Sedangkan untuk qawaidul fikih adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala jam'i juz'iyatihi litu'rafu bi ahkamuha al-juz'iyah wallati tanraju tahta minal hukmil kulli. Kaidah fikih adalah hukum yang bersifat umum, yang bisa dan dengannya dapat memahami permasalahan hukum-hukum fikih yang tercakup dalam pembahasannya, atau dalam ini adalah hukum-hukum cabang. Jadi dapat ditarik kesimpulan antara hubungan antara fikih dan usul fikih ialah kalau fikih adalah sebuah hasil produk, ya, ijtihad
yang berpedoman atau yang berkiblat pada dalil-dalil usul fikih yang secara umum yang ada di dalam Al-Quran biasanya. Itu hubungan fikih dengan usul fikih. Jadi fikih itu sebuah produk yang dihasilkan dengan ijtihad, yang mana ijtihad itu berpedoman atau mengambil di dalam dalil-dalil Al-Quran. Sedangkan hubungan kaidah fikih dan usul fikih adalah kalau usul fikih itu adalah lebih menjadi dasar pondasi, sedangkan kalau kaidah fikih adalah menjadi pondasi masalah-masalah cabang. Kalau usul fikih masalah-masalah pokok, kalau yang kaidah itu lebih ke masalah-masalah furu'iyah, cabang. Itulah pengertian serta hubungan atau perbedaan antara fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Selanjutnya materi tentang al-hukmu, al-hakim, dan mahkum fi. Sebagaimana di dalam kisi-kisi, santri dapat menjelaskan hubungan antara hukum, hakim, dan mahkum fi. Nah, hukum sendiri adalah khitabullah. Hukum syar'i adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin iktidaan atau takhyiran atau wada'an, yang artinya khitab atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, baik dari sisi yang atau mengandung perintah, pilihan, atau sebuah ketetapan. Dalam hal ini contohnya seperti hukum atau khitab wajib, khitab sunnah, khitab haram, hukum haram, seperti itu. Dan istilah lainnya adalah sifat atau hukumnya. Sedangkan al-hakim dalam kitab al-wajiz dikatakan bahwa man sodaro minu al-hukmu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakni seseorang atau zat yang mengeluarkan sebuah hukum. Dalam hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau bisa dikatakan subjek hukumnya yang menghukumi. Sedangkan al-mahkum fi wa huwa fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqu bi al-hukmu, perbuatan orang mukallaf yang dikenai hukum, baik itu kewajiban atau perintah. Seperti contohnya adalah perbuatan sholat atau sholat, ya, pekerjaan sholat, puasa, perbuatan zina, itu adalah objek hukum. Jadi untuk menghubungkan, ya, sesuai dengan kisi-kisi menjelaskan tentang hubungan antara hukum, hakim, dan mahkum fi apa? Kalau hukum yaitu sebagai sifat, ya, hukumnya, sedangkan hakim adalah subjeknya yang mengeluarkan hukum atau mengeluarkan sifat. Sedangkan mahkum fi adalah objeknya yang diberi hukum, yang dikenai hukum, yang dikenai sifat. Sifat apa? Seperti sholat, nah, diberi sifat atau hukum wajib. Siapa yang memberi wajib sholat adalah Allah al-hakim. Al-mahkum fi adalah pekerjaannya, bukan orangnya tapi pekerjaannya, ya. Kalau mahkum alaih itu nanti beda, itu adalah orangnya, apa, mukallafnya. Dan sebagaimana dalam kitab al-wajiz juga, ya. Jadi berhubung hanya 3 yang dikisi-kisikan, maka saya sampaikan 3 saja: al-hukmu, al-hakim, al-mahkum fi.
Untuk pelajaran selanjutnya adalah pembagian hukum syar'i. Ya, hukum syar'i ada dua bagian atau dua macam. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wad'iyah. Nanti hukum taklifi adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min haisul iktidha wa tahyil. Firman atau khitab Allah yang berhubungan, berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan orang mukallaf dalam hal ketetapan atau sebuah pilihan. Nah, hukum taklifi ini nanti kaitannya dengan 5 hukum. Ada 5 hukum. Ya, sebagaimana yang biasa kita ketahui, al-ijab atau wajib, an-nadbu atau sunnah, at-tahrim atau haram, al-karoha makruh, al-ibaha atau mubah. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah khitabullahu ta'ala bija'li syai'in sababan li syai'in au syartan lah au mani'an minhu. Firman atau khitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab atau menuntut sesuatu sebagai syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Contohnya perbuatan membunuh. Ya, ini perbuatan ini ya menuntut untuk menjadikan sebab seseorang tidak mendapatkan warisan jika yang dibunuh adalah orang yang akan mewarisi atau ahli waris. Sedangkan hukum wad'i ini ada 7 ya. Ada sebab, ada syartu, ada almani penghalang, syahih sah, batil batal, fasid rusak. Nah, macam-macam hukum taklifi. Yang pertama adalah al-ijab atau wajib. Wajib yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan akan disiksa atau mendapat dosa. Seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus syiyam. Ini adalah wajib. Sedangkan an-nadbu atau sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak disiksa. Sebagaimana salat tahiyatul masjid atau mencatat dalam hal jual beli, pencatatan transaksi. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ya, berjual beli tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan atau waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya agar tidak lupa. Ya, at-tahrim. Ya, yang ketiga at-tahrim atau haram, yakni sesuatu yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, dan jika dikerjakan akan mendapat dosa. Sebagaimana contoh zina, riba, dan melakukan kerusakan. Sebagaimana firman Allah, la taqrabuz zina, janganlah mendekati perbuatan zina. Yang keempat adalah al-karohah atau makruh, yang artinya sesuatu yang diberi pahala apabila ditinggalkan dan tidak berdosa atau disiksa apabila dikerjakan. Sebagaimana contoh mendahulukan bagian kiri dalam berwudu dan perbuatan perceraian. Sebagaimana hadis abghadu halal indallah at-talaq, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah
perceraian atau talak. Yang kelima adalah al-ibahah, mubah, yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan dan dikerjakan tidak mendapat pahala ataupun mendapat dosa. Seperti contoh tidur di siang hari atau berburu setelah selesai haji. Sampean mau berburu atau tidak berburu setelah haji nggak ada hukumnya setelah haji, setelah menyelesaikan ibadah haji. Itulah macam-macam hukum dari taklifi, yakni lebih bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Makanya dinamakan hukum taklifi, ya, karena kaitannya dengan orang mukallaf. Selanjutnya macam-macam hukum syar'i wad'i, ya. Yang pertama adalah sebab. Sebab secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang pada suatu yang lain. Tapi menurut ulama usul fikih, secara istilah adalah suatu yang dijadikan oleh syarak sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya hukum. Misal, perbuatan zina dapat menyebabkan menghantarkan seseorang mendapat atau dikenai hukuman dera 100 kali. Tergelincirnya matahari dapat dijadikan tanda sebagai wajibnya sholat zuhur. Terbenamnya matahari dijadikan tanda oleh syarak sebagai masuk atau wajibnya sholat maghrib. Yang kedua adalah asyartu, syarat. Syarat adalah suatu yang menyebabkan sahnya pekerjaan namun bukan bagian dari pekerjaan itu, tidak ada di dalam pekerjaan itu. Seperti contoh wudhu bagi sahnya sholat. Wudhu ini menyebabkan atau menjadikan sahnya sholat, menjadi sebab sahnya sholat, ya, tapi tidak berada di dalam atau bagian dari sholat, di luar, ya. Kalau sholat kan dari takbir sampai salam, wudhu harus sebelum, seperti menutup aurat dan lain sebagainya. Itu adalah syarat. Yang ketiga adalah al-man'u atau al-mani. Secara bahasa adalah penghalang dari sesuatu, tapi secara istilah atau terminologi, sesuatu yang ditetapkan oleh syarak sebagai penghalang bagi sahnya atau adanya hukum dan tidak adanya hukum. Misal, perbuatan pembunuhan ini menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, ya. Hadas menjadi penghalang orang untuk melakukan sholat. Itulah al-man'u. Yang keempat adalah as-shahih. Sahih adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi berbagai rukun dan syaratnya, ya, dan tidak terdapat adanya sebuah penghalang atau mani. Sebagai contoh, dalam ibadah sholat itu disebut sah atau sahih, ya, apabila yang melakukan adalah orang mukallaf, itu memenuhi semua rukun dan syaratnya. Syarat ya harus suci, menutupi aurat, menghadap kiblat, ya. Rukun syaratnya ya harus takbir, baca Fatihah dan lain sebagainya sampai salam, dan tidak ada sebuah penghalang, ya. Seperti istilahnya batalnya wudhu di tengah-tengah sholat, atau ternyata bajunya ada najis dan lain sebagainya. Itulah as-sahih. Sedangkan al-butlan
atau batal ya. Al-butlan ini adalah kebalikan dari sah, yaitu perbuatan yang tidak memenuhi kriteria atau rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariatnya ya. Berarti sebaliknya, jika suatu rukun atau syarat tidak terpenuhi atau adanya sebuah penghalang yang menghalangi kesahan sholat, maka perbuatan sholat tersebut dikatakan batal. Yang keenam adalah al-fasid ya. Fasid ini hampir sama dengan batal, yakni intinya suatu yang tidak memenuhi rukun dan syarat dan terdapat mani. Hanya saja kalau al-fasid ini kaitannya dengan sebuah akad, tapi kalau yang batal itu kaitannya dengan ibadah yang bukan akad. Jadi kalau ibadah bisa dikatakan batal, sholatnya batal ya. Tapi kalau akad, akadnya rusak atau fasid. Nah seperti itu. Jadi butlan dan fasid ini para ulama ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Nah, untuk yang lebih jelasnya, lebih gampangnya, untuk butlan atau batal ini arahannya biasanya ke ibadah. Kalau yang fasid itu banyaknya atau biasanya ke sebuah akad. Dalam hal ini muamalah atau bisa terjadi pada akad nikah juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wa akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.